Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Yang terhormat Bapak Dr. Igede Astawan SPD MPD dan Bapak Wayan Eka Paramarta SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah psikopedagogi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niketut Juliantini dengan NIM 2211031239 dari Rombel 39. Di sini saya akan menyampaikan hasil UAS saya berupa video. Nah, soal yang pertama yaitu jelaskan pentingnya evaluasi dalam pendidikan dan pembelajaran. Uraikan 3 prinsip utama dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran yang baik: objektivitas, kontinuitas, keseluruhan atau komprehensif. Nah, evaluasi ini merupakan aspek yang penting dan tidak dapat terpisahkan dari proses belajar dan pembelajaran. Hal ini terjadi karena evaluasi sendiri berguna untuk mengumpulkan suatu informasi yang secara rinci mengenai kemampuan, proses, dan juga hasil belajar peserta didik. Dengan evaluasi, di sini guru akan dapat memahami seberapa jauh peserta didik mencapai tujuan belajar, kemudian menemukan kesulitan yang dihadapi, dan kemudian merancang tindak lanjut atau perbaikan yang sesuai. Nah, evaluasi juga berguna untuk suatu perbaikan kualitas pembelajaran secara keseluruhan, bukan hanya demi peserta didik, namun juga demi kinerja pengajar dan juga mutu sekolah. Nah, dalam pelaksanaannya, evaluasi yang baik harus memenuhi 3 prinsip. Yang pertama yaitu objektivitas, yaitu ukuran yang digunakan harus berdasarkan fakta, bukan berdasarkan perasaan atau kepentingan. Kemudian yang kedua yaitu kontinuitas, yaitu suatu proses evaluasi yang harus terjadi secara terus-menerus, bukan hanya pada saat ulangan atau ujian, sehingga nantinya dapat memberikan gambaran yang lengkap dan juga rinci mengenai proses belajar peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu keseluruhan atau komprehensif, yaitu aspek yang dinilai bukan hanya kognitif siswa saja, namun juga afektif dan juga psikomotorik, sehingga nantinya akan dapat memberikan potret belajar peserta didik yang secara utuh. Kemudian soal yang kedua yaitu jelaskan secara singkat 4 macam evaluasi pendidikan. Di antaranya yaitu penempatan, formatif, sumatif, diagnostik. Dan mengapa evaluasi formatif penting dilakukan secara berkala selama proses pembelajaran. Nah, terdapat 4 jenis evaluasi yang diterapkan sesuai dengan tujuannya. Yang pertama yaitu evaluasi penempatan. Nah, evaluasi ini berguna untuk menempatkan peserta didik pada kelompok belajar yang sesuai berdasarkan kemampuan dan juga berdasarkan kebutuhan masing-masing individu, sehingga proses belajar akan dapat berjalan lebih maksimal. Kemudian yang kedua yaitu evaluasi formatif. Nah, evaluasi formatif ini terjadi secara berkala, yaitu pada saat proses belajar masih berlangsung. Nah, hal ini penting dilakukan karena dapat mendeteksi kesulitan belajar peserta didik lebih awal dan juga memberikan perbaikan yang secara segera. Nah, sehingga masalah belajar tidak akan menumpuk dan terlambat untuk ditangani. Kemudian yang ketiga yaitu evaluasi sumatif. Nah, evaluasi sumatif ini dilakukan pada akhir pembelajaran, misalnya ketika akhir bab, kemudian akhir semester atau tahun ajaran, yang mana ini berguna untuk menilai pencapaian belajar secara menyeluruh. Kemudian yang keempat yaitu evaluasi diagnostik, yang mana evaluasi diagnostik ini digunakan apabila terjadi masalah belajar pada siswa, yang mana evaluasi ini bertujuan untuk menemukan akar dari permasalahan, nah sehingga dapat diberikan penanganan yang tepat dan sesuai dengan permasalahan. Nah, dengan memahami keempat jenis evaluasi ini, proses belajar nantinya akan dapat berjalan menjadi lebih terarah, lebih matang, dan juga lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
Baik, soal yang ketiga yaitu jelaskan konsep kejenuhan dalam belajar dan faktor penyebabnya. Nah, kejenuhan belajar terjadi apabila peserta didik mencapai sebuah titik jenuh, yaitu kondisi di mana proses belajar menjadi terasa membosankan, melelahkan, dan menurunnya motivasi belajar siswa. Hal ini bukan terjadi dikarenakan siswa memang tidak mampu belajar, melainkan lebih disebabkan oleh faktor-faktor luar dan kondisi belajar yang terjadi secara terus-menerus, monoton, atau tanpa adanya variasi. Dalam keadaan jenuh, siswa akan kehilangan antusiasme belajar, perhatian, dan konsentrasi terhadap materi pelajaran. Dalam kondisi seperti ini, belajar bukan lagi menjadi sebuah proses yang menyenangkan, melainkan sebuah kewajiban yang terasa memberatkan sehingga siswa akan kesulitan menyerap materi, kemudian mudah gelisah dan gampang lupa. Faktor penyebab kejenuhan belajar itu seperti proses belajar yang monoton dan kurang kreatif. Nah, lingkungan belajar yang selalu menggunakan pendekatan, metode, dan media yang sama dapat membuat siswa merasa bosan. Hal ini terjadi karena siswa tidak mendapatkan variasi dan tantangan yang dapat merangsang motivasi dan minat belajar siswa. Kemudian, beban belajar yang terlalu berat, materi pembelajaran yang terlalu sulit, terlalu luas, atau terlalu padat dapat menjadi beban kognitif dan emosional siswa. Hal ini dapat terjadi apabila siswa terus diberikan materi yang melebihi kemampuannya tanpa diberikan jeda atau variasi sehingga akan terjadi kejenuhan belajar. Kemudian yang selanjutnya yaitu seperti kurangnya dukungan dan motivasi dalam belajar, siswa juga akan di sini membutuhkan dukungan, dorongan, dan juga penguatan, baik dari guru, orang tua, dan teman-teman sebayanya. Apabila dukungan tersebut kurang, siswa akan kehilangan motivasi dan semangat belajarnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu masalah emosional, fisik, atau keluarga. Kejenuhan belajar juga dapat terjadi apabila siswa sedang bergelut dengan masalah emosional seperti mereka sedang kesepian, kemudian memiliki masalah pertemanan, masalah fisik seperti misalnya sakit atau kelelahan, atau masalah keluarga seperti terjadi suatu konflik di keluarganya, kemudian kesulitan pada ekonomi. Nah, hal tersebut juga akan dapat menyita pikiran dan juga energi siswa sehingga proses belajar siswa akan menjadi terasa berat. Yang selanjutnya itu tekanan akademik yang terlalu besar. Nah, di sini tuntutan yang terlalu rendah atau terlalu besar seperti harus mencapai nilai yang sempurna, memenuhi ekspektasi keluarga, atau tekanan dari teman sebaya dapat menjadi beban psikologi dan emosional yang turut menjadi penyebab kejenuhan belajar siswa. Kemudian yang selanjutnya yaitu kurangnya variasi dan inovasi pembelajaran. Nah, penggunaan pendekatan yang selalu sama, kurang kreatif, dan tidak relevan dapat membuat siswa jenuh dan kehilangan minat belajarnya. Dalam hal ini, peran guru penting untuk mencari pendekatan dan media belajar yang kreatif, menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, dampak dari kejenuhan belajar dapat tampak pada turunnya konsentrasi, kemudian perasaan gelisah, kesulitan memahami materi, mudah lupa, dan juga rendahnya motivasi belajar. Nah, hal ini juga akan dapat terjadi pada aspek emosional, yaitu siswa akan menjadi gampang putus asa, kemudian kehilangan kepercayaan diri, dan tidak bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, dalam jangka lebih luas, kejenuhan belajar ini dapat turut mempengaruhi prestasi akademik siswa dan juga sikap belajar secara keseluruhan. Kemudian soal yang keempat yaitu bagaimana cara mengatasi kejenuhan belajar. Nah, kejenuhan belajar sendiri dapat diatasi apabila terjadi suatu perbaikan pada proses dan juga pada kondisi belajar peserta didik. Cara yang dapat diterapkan yaitu dengan menggunakan metode dan juga media pembelajaran yang bervariasi dan juga kreatif. Misalnya seperti dalam proses belajar dapat dilakukan sambil bermain, kemudian berdiskusi kelompok, atau dengan penggunaan teknologi. Selain itu, materi belajar dapat dihubungkan dengan masalah nyata yang terjadi di sekitar peserta didik, sehingga nantinya kegiatan belajar akan menjadi lebih relevan, lebih hidup, dan juga bermakna. Nah, selain itu, pengelolaan waktu belajar dan juga istirahat untuk siswa juga penting, yaitu dengan memberikan jeda yang cukup untuk menjaga kesegaran fisik siswa
dan juga agar siswa lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran selanjutnya. Kemudian mengoptimalkan kerja kelompok dan juga belajar secara kolaboratif juga dapat membuat proses belajar akan menjadi lebih hidup, lebih menyenangkan, sehingga di sini peserta didik akan terhindar dari kejenuhan dan kebosanan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Sehingga proses pembelajaran akan terjadi lebih efektif dan bermakna. Kemudian soal yang kelima yaitu jelaskan konsep psikosomatik dalam pendidikan. Bagaimana kondisi psikologis seperti stres dapat mempengaruhi kondisi fisik peserta didik atau pendidik. Nah, psikosomatik ini merupakan suatu kondisi di mana masalah emosional dan pikiran dapat terjadi secara fisik. Nah, dalam konteks belajar, apabila peserta didik atau pendidik sedang mengalami suatu tekanan, kemudian kecemasan atau bahkan masalah emosional, hal tersebut akan dapat tercermin pada gejala fisiknya, seperti mereka akan mengalami sakit perut, kemudian pusing, sakit kepala, mudah lelah, dan juga akan sulit berkonsentrasi. Hal ini terjadi dikarenakan kondisi psikis dapat mempengaruhi kerja organ tubuh. Nah, sehingga akan terjadi gejala fisik tanpa penyakit medis yang jelas. Dalam proses belajar, psikosomatik ini akan dapat menjadi suatu hambatan dikarenakan peserta didik yang sedang mengalami stres, kemudian mereka tidak dapat belajar secara optimal, dan pendidik yang sedang tertekan juga akan menjadi kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga proses pembelajaran menjadi kurang maksimal dan kurang efektif. Nah, oleh karena itu, penting untuk menjaga kesehatan emosional dan juga psikis agar tercapainya proses pembelajaran dan mengajar yang lebih nyaman dan produktif. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan menghaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam kebajikan dan salam harmoni.